Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Edi Sanda, pemilik asal Pora dan dosen IPB University. Kita akan membahas mengenai membuat mutasi dan varigata. Apakah mutasi itu? Apakah varigata itu? Mutasi adalah suatu perubahan yang terjadi pada level gen, sehingga perubahan tadi itu bersifat permanen. Karena gen inilah yang mengekspresikan sifat atau karakter dari suatu tanaman. Sedangkan varigata adalah bagian dari mutasi tadi itu yang menyebabkan warna daun yang hijau tadi itu berubah menjadi putih atau golden, kuning, atau juga warna lainnya. Mutasi dan varigata secara alami ini sangat langka. Oleh sebab itulah kalau kita menemukan tanaman hias yang mengalami mutasi dan varigata, harganya langsung melonjak tinggi karena bentuknya yang unik, cantik, dan indah. Pertanyaannya adalah, apakah mutasi itu dan varigata itu bisa dibuat? Banyak para pelaku praktisi yang mencoba itu, dan banyak juga yang menyebabkan kekecewaan karena sebagian besar dari hasil yang mereka buat tadi itu tidak sempurna atau tidak stabil dan permanen. Dan ini seringkali menyebabkan kecewanya para pembeli. Membuat mutasi dan varigata sangat dimungkinkan secara ilmiah. Jadi kita harus fokus pada bagaimana berusaha untuk merubah merubah susunan asam-asam nukleotit dalam DNA tadi itu. Nah, sementara itu kita tahu bahwa DNA itu terletak di dalam inti sel. Jadi DNA ini terletak di dalam tempat yang paling dalam dan paling aman. Nah, yang bisa masuk ke sana, ke dalam inti sel tadi itu tidak sembarang zat, tidak sembarang sesuatu yang bisa masuk ke dalam tadi itu. Jadi dia harus masuk ke dalam individunya dulu, dia harus masuk ke dalam organ, jaringan, sel, dan masuk ke dalam inti sel tadi itu. Nah, untuk membuat mutasi dan varigata ini, kita harus menggunakan zat-zat yang bisa masuk ke dalam inti sel dan zat-zat yang mampu merubah gen tadi itu menjadi berubah. Dan kita tahu bahwa perubahan gen tadi itu akan terjadi pada waktu proses replikasi DNA. Jadi perubahan tadi itu misalnya gennya itu bisa berubah, kemudian perubahannya tadi itu bisa distabilkan atau diperbanyak atau akan menjadi muncul kalau dia direplikasikan, kemudian dia akan diekspresikan atau muncul dalam bentuk organ tadi itu melalui titik tumbuh. Nah, oleh sebab itulah makanya mutasi tadi itu ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat tidak permanen. Jadi kalau mutasinya hanya terdapat pada organ, misalnya pada batang atau pada daun atau bunga dan buah, hanya terjadi di situ, tapi dia tidak akan terus muncul. Nah, mutasi yang bisa terus muncul adalah suatu mutasi yang terjadi pada titik meristem. Oleh sebab itu berarti harus kita perhatikan bahwa di dalam pemberian perlakuan tadi itu kita harus melakukan fokus pada titik meristem. Kemudian harus menggunakan suatu zat yang dia mampu merubah gen tadi. Kemudian dilakukan pada saat gen tersebut mengalami proses replikasi sel atau pembelahan sel, karena di situ terjadi replikasi DNA. Kemudian kondisi lingkungan juga harus memadai. Begitu gen itu sudah termutasi dan muncul, maka sebenarnya tidak perlu khawatir apakah kita harus menjaga tadi itu sinyalnya harus begini dan sebagainya. Tidak perlu, karena mutasi tadi itu terjadi pada gen, dan kalau memang itu betul maka tidak perlu khawatir bahwa itu akan kembali menjadi normal karena dia akan bersifat permanen. Terima kasih.